Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen P3K Guru tahun 2021 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan syarat dan ketentuan ya untuk guru honorer yang bisa masuk ke dalam optimalisasi pengisian formasi kosong dalam seleksi P3K Guru di tahap 3 ini. Nah, tentunya kita tahu teman-teman ya bahwa untuk seleksi P3K Guru ini terdapat dalam 3 seleksi teman-teman ya. Yang mana yang kita ketahui teman-teman, untuk seleksi tahap 1 ya sudah selesai, seleksi tahap 2 ini baru selesai ya pada tanggal kemarin ya, setelah pengumuman tanggal 6 Januari. Nah, teman-teman tentunya akan menunggu ya kapan sebenarnya untuk tes atau seleksi P3K Guru untuk tahap 3 ini. Nah, tentunya teman-teman, bagi teman-teman yang menunggu kapan jadwalnya ya, tentunya teman-teman harus bersabar, tetap memantau dalam guru ppk.kemdikbud.go.id. Nah, di dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi terkait dengan guru honorer ya, yang nanti bisa masuk ke dalam pengisian formasi kosong ya atau optimalisasi formasi. Tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan syaratnya apa saja, ketentuannya bagaimana supaya teman-teman itu bisa masuk ke dalam optimalisasi formasi. Tapi sebelumnya teman-teman ya, kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita akan membahas terkait dengan syarat dan ketentuan bagi guru honorer ya yang bisa masuk ya ke dalam optimalisasi pengisian formasi kosong ya dalam seleksi P3K Guru tahap 3 di tahun 2022 ini. Tentunya untuk seleksi tahap 3 ya tentunya akan dilaksanakan di tahun 2022 ini. Nah, terkait jadwal nanti kita teman-teman tetap harus memantau ya, karena untuk sampai saat ini belum ada informasi terkait dengan kapan tahap 3 itu dilaksanakan. Nah, tentunya teman-teman bisa jadi ya seleksi tahap 3 itu menunggu ya setelah proses tahap 2 ini selesai ya, mungkin setelah pengajuan NIP atau mungkin lebih dipercepat, nanti kita akan update informasi selengkapnya. Nah, pertama teman-teman ya, kita berikan informasi terkait dengan apa sih sebenarnya optimalisasi ya. Jadi optimalisasi formasi kosong ya. Nah, ya, perlu kita jelaskan teman-teman ya. Jadi optimalisasi formasi kosong ya itu adalah suatu kebijakan ya, mengoptimalkan ya. Jadi mengoptimalkan formasi-formasi yang belum terpenuhi ya. Jadi artinya ketika sudah ada seleksi di tahap 1 sampai dengan tahap 3, tetapi ternyata formasinya belum terpenuhi ya dengan pelamar yang lolos nilai ambang batas ya atau passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Jadi artinya dari sini teman-teman sudah paham ya bahwa untuk optimalisasi formasi ya itu tentunya jika masih ada formasi kosong ya setelah adanya pelaksanaan seleksi kompetensi di tahap 3. Nah, tentunya harus lolos nilai ambang batas atau passing grade ya namun belum mendapatkan formasi. Oke, yang pertama teman-teman lulus ambang batas ya, tapi tidak mendapatkan formasi ya. Tentunya teman-teman sudah paham ya. Di sini ada 5 formasi. Di sini semuanya sudah 5 ya. Jadi 5 sudah diambil karena di sini ada 12 pelamar ya. Ini 5-5-nya semuanya masuk. Nah, di sini ternyata teman-teman ya ada P1, P3 ya, P3. Nah, ini nanti yang akan masuk ke dalam kategori optimalisasi. Nah, tetapi bagaimana dengan teman-teman yang TL? Artinya yang tidak lulus ya, dia tidak akan termasuk ke dalam optimalisasi formasi. Karena salah satu syarat untuk bisa optimalisasi itu adalah teman-teman harus lulus passing grade ya dengan kategori P1, P3 seperti ini. Ya, tentunya teman-teman optimalisasi itu nanti ya. Jadi artinya ketika masih ada formasi kosong ya, artinya belum terpenuhi ya. Misalkan seperti ini ada 2 formasi ya, tapi di sini ternyata tidak ada pendaftarnya sama sekali teman-teman ya. Jadi tidak ada pendaftarnya. Nah, ini bisa saja teman-teman ini nanti teman-teman yang P1, P3 ini nanti dia akan masuk ke dalam optimalisasi formasi
ke dalam formasi yang masih tersedia. Ya, misalkan kita kasih contoh ini ya. Jadi ini ada formasi 3 ya. Ada formasi 3 tetapi ternyata pendaftarnya hanya 1 ya. Nah, pendaftarnya hanya 1 teman-teman, di sini ternyata dia tidak lolos ya, atau TL. Artinya dia juga tidak bisa masuk ke dalam optimalisasi formasi ya, sehingga dia harus mengikuti ujian lagi di tahap 3 ya, bisa dipahami ya. Jadi optimalisasi formasi atau pengisian formasi kosong ini nanti ditentukan setelah selesai di seleksi tahap 3 ya. Sama dengan ini ada satu formasi ya, tetapi tidak ada tidak ada pendaftarnya. Nah, ini data ini kita lihat teman-teman ya di hasil seleksi kompetensi tahap 2 kemarin ya. Tentunya ini bisa saja terisi ya ketika nanti seleksi tahap 3 itu dilakukan ya. Artinya formasi ini nanti ya bisa saja terisi, bisa juga tidak ya, ketika nanti dalam seleksi ini masih ada seleksi tahap 3 ya, bisa dipahami teman-teman ya. Terus berikutnya teman-teman ya, ini contoh ya, sebenarnya untuk optimalisasi formasi kosong itu tidak hanya di P3K guru teman-teman ya, tetapi di P3K non guru ini juga ada optimalisasi formasi kosong ya. Artinya setelah dilaksanakan seleksi masih ada formasi yang belum terpenuhi ya. Jadi yang lulus ambang batas dan nilai terbaik itu akan mengisi formasi kosongnya. Ini misalkan contohnya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada pengumuman ya, optimalisasi pemenuhan formasi kosong ya, PPK jabatan fungsional 0 guru ya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya, di sini ada namanya optimalisasi formasi di P3K non guru. Ya, di sini teman-teman yang sudah sebelumnya ya, ini mungkin dia P1 atau mungkin P3 ya, kategorinya karena non guru kan nggak terlalu banyak teman-teman ya, berbeda dengan P3K guru. Nah, ini dia mendapatkan optimalisasi pemenuhan formasi kosong. Nah, ini nanti sama dengan teman-teman yang ada di P3K guru ya. Nah, ini teman-teman alurnya ya, untuk alur seleksinya tentunya teman-teman sudah paham ya. Di sini ada tes tahap 1 ya, di sini ada tes tahap 2 ya, di sini ada tes tahap 3. Nah, setelah tes tahap 3 ini teman-teman ketika nanti masih ada formasi yang kosong, artinya formasi itu belum terpenuhi, nah, nanti teman-teman bisa masuk ke dalam optimalisasi formasi kosong. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi nanti adanya di sini, teman-teman nanti bisa dicek di setelah seleksi tahap 3 selesai. Nah, sekarang teman-teman ya, untuk pemenuhan formasi kosong ya, ini dasarnya adalah Permenpan RB teman-teman ya, nomor 28 tahun 2021. Tentunya bagi teman-teman yang akan masuk ke dalam optimalisasi formasi ya, itu tentunya ada syarat dan ketentuan ya. Nah, kita akan lihat teman-teman syaratnya dan ketentuannya apa saja. Nah, di sini di dalam ayat 7 ya, dalam hal kebutuhan PPK belum terpenuhi ya, kebutuhan PPK akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 3. Jadi artinya teman-teman, bagi teman-teman yang akan atau ingin mendapatkan optimalisasi formasi, teman-teman harus mengikuti seleksi kompetensi tahap 3 ya, sesuai dengan ayat 7 ini. Jadi kebutuhan yang belum terpenuhi ya, itu akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi di kompetensi 3. Nah, dengan ketentuannya sebagai berikut teman-teman ya. Yang pertama adalah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi artinya tetap kunci utamanya adalah memenuhi passing grade atau ambang batas dan memiliki peringkat terbaik. Jadi nanti ketika ada pendaftar yang lebih dari 1 ya, tentunya dia akan dicari nilai ambang batas dan berperingkat yang terbaik atau nilai yang tertinggi. Yang kedua adalah jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi ya, pada bentuk satuan pendidikan yang lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Yang berikutnya adalah bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Ya, ini ya, fokusnya adalah wilayah kewenangan. Nah, jadi artinya kalau misalkan SD dan SMP ya, SD dan SMP itu berada di wilayah kewenangan kabupaten atau kota. Nah, nanti teman-teman yang ada di SLB ya, yang ada di SMA dan SMK itu berada di wilayah kewenangan provinsi ya. Artinya dalam bentuk satuan pendidikan yang akan diisi itu berada dalam satu wilayah kewenangan ya, seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, di ayat 8 teman-teman, nah, metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 7 akan ditentukan ya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi ya. Artinya nanti yang melakukan
pemenuhan formasi kosong atau yang menentukan penempatan itu di mana, ini adalah dari dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Itu teman-teman ya. Jadi ini syaratnya teman-teman harus bisa memenuhi ini biar bisa mendapatkan optimalisasi formasi. Misalkan nanti teman-teman di seleksi tahap 3 ya, itu teman-teman tidak mendapatkan formasi di jabatan yang kalian lamar. Nah, ini kita kasih contoh teman-teman ya. Kita kasih gambaran sedikit saja. Di sini ada contoh ya. SMPN 3 Gondang, di sini ada 2 formasi ya. Di sini ada 3 pendaftar, 1 2 3. Nah, terus yang berikutnya di sini ada SMPN 1 Bintang ya. Di sini ada 1 formasi, di sini ada 3 pendaftar ya, 1 2 3. Yang terakhir di sini ada SMN 1 Matahari ya, ada 2 formasi tetapi tidak ada pendaftarnya ya, artinya berarti ada 2 formasi yang kosong. Nah, sekarang teman-teman, di sini setelah dia mengikuti tes terdapat nilai akhirnya ya. Ria mendapatkan nilai sekian, sekian dan sekian. Karena di sini yang dibutuhkan adalah 2 ya, dan dibutuhkan adalah 2 orang, maka yang lolos adalah 2 ya, 1 dan 2. Nah, ternyata masih ada 1 orang yang belum lolos ya, masih P1. Nah, ini bagaimana kalau teman-teman yang TL atau tidak lolos ya? Ya tentunya dia tidak akan bisa masuk ke dalam optimalisasi formasi. Karena yang bisa lolos adalah yang memenuhi passing grade dan berpredikat terbaik atau nilainya terbaik. Di sini jadi masih ada 1 orang ya. Di sini masih ada Tony, ini yang dia P1. Nah, berikutnya di sekolah kedua teman-teman, di sini ada 1 formasi dan 3 ada pendaftar ya. Nah, yang lolos adalah 1 ini P1 ya, karena hanya ada 1 formasi. Maka ada 2 orang di sini dia yang artinya yang masih lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, dengan demikian teman-teman, nah ketika ada satu jenjang yang sama, satu bentuk pendidikan yang sama dan juga di wilayah kewenangan yang sama ya, karena sama-sama SMP-nya. Nah, maka di sini ada SMPN 1 Matahari, di sini ada 2 formasi ya, tapi tidak ada pendaftaran. Ya bisa saja teman-teman ini nanti digeser ke sini teman-teman ya. Jadi digeser ke sini. Ya, jadi ada 1 ya, 2 3. Dia memenuhi passing grade tetapi dia tidak mendapatkan formasi. Nah, sehingga nanti posisinya akan seperti ini ya. Tony ya dengan nilai 560, dia akan 560 ya. Terus Dian di sini ya, Dian adalah 530 ya, 530. Terus Rizky ya, di sini ada 510 ya. Jadi artinya nanti ketika ada 2 formasi yang kosong ini ya, dia akan terisi seperti ini ya. Ini kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya, untuk pengoptimalisasi formasi kosong. Nah, tentunya teman-teman penempatannya adalah yang menempatkan adalah dalam hal ini adalah Kemendikbudristek ya, sehingga teman-teman misalkan teman-teman tidak bersedia ya, tentunya teman-teman bisa menolak ya. Misalkan teman-teman tidak bersedia ditempatkan di wilayah yang mungkin jauh ya, jauh dari lokasi Anda, atau mungkin ada alasan-alasan yang lainnya. Seperti itu teman-teman ya, terkait dengan optimalisasi formasi ya di dalam seleksi P3K Guru di tahap 3 ini. Nah, di video kesempatan teman-teman, di video selanjutnya ya, kita akan mengupdate kapan jadwal untuk seleksi P3K Guru di tahap 3 untuk di tahun 2022 ini. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendapatkan informasi lebih lanjut. Cukup sekian saja teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.